Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, Ibu Septi akan menjelaskan tentang penyaluran energi listrik dan cara aman menggunakan energi listrik. Masih ingat anak-anakku pada video sebelumnya? Kita telah belajar tentang alat-alat yang menggunakan energi listrik. Seperti apa contohnya? TV, dispenser, HP, dan sebagainya. Nah, kira-kira listrik yang digunakan untuk kita dari mana sih asalnya? Mau tahu anak-anakku? Yuk, kita dengarkan penjelasan Ibu Septi selanjutnya. Nah, ini anak-anakku, ini adalah gambar produksi dan penyaluran listrik. Listrik yang sampai di rumahmu awal mulanya berasal dari pembangkit tenaga listrik. Masih ingat pembangkit tenaga listrik apa saja? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, apa saja? Ada air, uap, gas, panas bumi, dan nuklir, serta BBM ya. Nah, ini merupakan pembangkit tenaga listrik. Air, uap, gas bumi, panas bumi, dan nuklir akan menggerakkan turbin, kecuali BBM akan menggerakkan diesel. Turbin dan diesel yang digerakkan oleh pembangkit tenaga listrik akan menggerakkan generator, sehingga dari generator akan menghasilkan energi listrik yang memiliki tegangan 6 sampai dengan 24 kV. Nah, dari generator listrik akan disalurkan ke trafo atau transformator. Nah, pada trafo ini listrik akan dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV. Untuk apa dinaikkan tegangannya? Supaya memperkecil rugi daya. Seperti kabelnya untuk lebih kecil, karena jika tegangannya tinggi maka arusnya akan semakin kecil. Nah, setelah tegangannya dinaikkan, listrik ini akan disalurkan melalui transmisi melalui sutet ya. Nah, dari transmisi ini disalurkan kembali ke yang namanya trafo juga. Nah, di trafo ini yang tadi tegangannya dinaikkan, kalau yang di trafo kedua tegangannya diturunkan. Ya, dari asalnya 500 menjadi 150 kV. Kenapa diturunkan? Karena akan disalurkan ke konsumen. Nah, dari trafo yang kedua ini bisa langsung didistribusikan ke konsumen yang memiliki industri-industri besar. Nah ya, ke industri-industri yang besar tapi, nah kalau rumah kalian tidak bisa ya, karena bukan industri besar. Tetapi ketika tegangan di trafo kedua ini diturunkan, masih ada lagi, harus disalurkan ke gardu distributor ya, distribusi. Nah, baru dari gardu distribusi diturunkan menjadi 220 volt dan akan disalurkan ke rumah kalian atau konsumen ya. Oke anak-anakku, paham ya produksi penyaluran listrik? Pembangkit tenaga listrik, tegangan dinaikkan di trafo, disalurkan ke transmisi, lalu dimasukkan ke trafo kembali, tegangan diturunkan. Ketika tegangan diturunkan, boleh langsung disalurkan ke konsumen atau didistribusikan ke konsumen yang memiliki industri besar. Kalau ke rumah belum ya, harus melalui namanya gardu induk, baru sampailah ke rumah kalian. Sehingga dapat disimpulkan dalam penyaluran listrik itu ada 4 tahap, yaitu dari pembangkit tenaga listrik, transmisi, distribusi, dan konsumen. Nah, anak-anakku, setelah listrik ini sampai ke rumahmu dan kalian gunakan untuk alat-alat elektronik, gimana caranya supaya listrik yang kita gunakan itu tidak membahayakan kita atau tidak membahayakan orang-orang yang ada di sekitar kalian?
Nah, ini dia akan Ibu kasih tahu cara-cara penggunaan listrik supaya aman dengan benar dan dirawat secara teratur. Langkah yang kedua, ketika kalian mencolokkan steker pada stop kontak, apakah boleh dalam keadaan tangannya basah? Ya, tidak boleh ya anak-anakku. Kenapa? Karena jika tangan kita dalam keadaan basah, lalu kita menyolokkan steker pada stop kontak, yang terjadi adalah kalian dapat tersetrum ya. Hati-hati. Yang ketiga, tidak boleh menumpuk steker pada satu stop kontak. Kenapa? Karena beban berlebihan dapat membuat kabel panas dan terbakar. Yang keempat, tidak boleh menggunakan kabel yang terkelupas. Kelima, jangan menyambung sikring yang putus. Perhatikan anak-anakku pada gambar, ada sikring putus dan bagus ya. Kenapa kita tidak boleh menyambung sikring yang putus? Nah, sikring ini adalah alat yang berfungsi sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik. Pengaman seperti apa? Nah, kan suka terjadi yang namanya arus listrik yang terlalu tinggi sehingga melampaui batas. Nah, kalau arus listrik melampaui batas, itu akan terjadi namanya kebakaran. Hal itu dapat dicegah dengan pemasangan sikring. Nah, jika arus listriknya tinggi, sikring akan putus sehingga tidak terjadi kebakaran. Jadi, ketika sikring yang putus lalu disambungkan kembali, dan ketika terjadinya arus listrik yang tinggi, sikring tidak akan putus lagi sehingga dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Nah, yang keenam, jangan meletakkan peralatan listrik di dekat benda panas seperti kompor dan oven. Selain itu, ada juga loh anak-anakku, jangan lupa jika kalian membeli alat elektronik, membaca buku petunjuk sebelum menggunakannya supaya terhindar dari kerusakan dan bahaya kebakaran. Alhamdulillah anak-anakku, materi sudah selesai Ibu jelaskan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Dan jangan lupa kalian harus membaca kembali supaya kalian lebih paham. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari Ibu Septi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.